Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya, seluruh saudara-saudaraku di Indonesia yang merdeka. Ketemu kembali dengan kami di Zen Roh Arts Marin Royan malam hari ini Jumat 8 Mei 2020. Hari ke-15 kita puasa dan hari ke-54 kita berada di rumah gara-gara corona masih memburuk kita semua di seantero dunia. Semoga cepat berlalu corona. Malam ini kita akan menyimak suratnya Allah, yaitu surat Yunus. Ada dalam surat ke-10 juz 11. Dan nanti pada surat ini izinkan kami dari Zen Roh Arts Marin Royan sudah memilih maskot, yaitu pada ayat ke-10. Di sini Allah sudah memberi sinyal entah berapa ribu tahun kemudian bahwa hamba-hambanya yang di surga akan mengucapkan kalimat di ayat 10 dari surat 10 dalam juz 11, yaitu surat Yunus. Insya Allah sebentar lagi kita akan simak bersama apa bunyi ayat 10 yang akan diucapkan kelak entah berapa ribu tahun kemudian oleh hamba-hambanya Allah yang berada di surga. Ya Allah, tak lepas-lepasnya kami mengucapkan syukur kepada para penerjemah ahli bahasa yang telah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia entah berapa puluh tahun yang lalu. Dan saat ini kita tinggal menyimak di kitab sucinya Allah yang selalu dijaga oleh Allah keasliannya dan tersimpan rapi dalam Lauh Mahfuz. Baiklah, kita segera mulai menyimak terjemahan surat firman-Nya Allah, kata-katanya Allah dalam surat Yunus, surat ke-10 juz 11 dengan 109 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Ayat pertama. Alif Lam Ra. Hanya Allah yang mengetahui terjemahannya. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Ayat kedua dari surat Yunus. Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, orang ini Muhammad benar-benar pesihir.
ayat ketiga dari surat Yunus. Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat keempat dari surat Yunus. Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya Dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar Dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ayat ke-6 dari surat Yunus. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat ke-10 dari surat Yunus. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Akan kami ulang ayat 9 dan 10. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan mereka di dalamnya, doa mereka ialah Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam, salam sejahtera. Dan doa penutup mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
Lanjut ayat 11 dari surat Yunus. Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka. Ayat 12 dari surat Yunus. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya dari dirinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas bagi apa yang mereka kerjakan. Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim, padahal para rasul mereka telah datang membantu keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku. Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu berapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung. Ayat ke-18 dari surat Yunus, surat ke-10. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih, kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu. Pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad
suatu bukti mukjizat dari Tuhannya. Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadamu Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu. Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atau atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kami ulang ayat 23. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ke-24 dari surat Yunus, surat ke-10 dari kitab suci Al-Quran. Kata-katanya Allah, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga. Dan tambahannya, kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam
dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kami ulang ayat 26 dari surat ke-10, surat Yunus dari kitab sucinya Allah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 27. Kami ulang. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 28 dari surat Yunus, surat ke-10. Dan ingatlah pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami. Ayat ke-30 dari surat Yunus, firman-Nya Allah dalam Al-Quran. Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Ayat 33 dari surat Yunus, surat ke-10 dari Al-Quran yang suci. Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman. Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah,
ayat ke-35. Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Kata-kata Allah dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 36, terjemahannya. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang memisal dengan sunnah. Buatlah sebuah surat yang semisal dengan surat Al-Quran. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim. Ayat ke-41 dari surat Yunus. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad, tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti? Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau, tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan? Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Ayat 45, terjemahan surat Yunus. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Dan ingatlah ketika hari Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.
Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali, dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Dan setiap umat mempunyai rasul, maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil, dan sedikit pun tidak dizalimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar? Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat apapun. Ayat 50. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari. Manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu? Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang? Padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan. Ayat ke-53 dari surat Yunus. Firman-Nya Allah dalam Al-Quran. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, iya demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, iya demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu.
penyembah. Kami ulang, ayat ke-57 dari surat Yunus, surat ke-10 dari kitab sucinya Allah Al-Quran. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Kami ulang ayat ke-57 dari surat Yunus, surat ke-10. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Ayat ke-58. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ayat ke-61 dari surat Yunus, surat ke-10, firman-Nya Allah di dalam Al-Quran. Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Dan bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah.
Demikian itulah kemenangan yang agung. Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga. Dialah orang yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci dialah yang maha kaya. Miliknya lah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang itu. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui? Ayat ke-68 dari surat Yunus surat ke-10. Kami ulang. Mereka orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci dialah yang maha kaya. Miliknya lah apa yang ada di langit dengan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang itu. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui? Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka. Bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kamu rasakan kepada mereka Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ke-70 dari surat Yunus. Bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka. Ayat ke-71 dari surat Yunus, firman-Nya Allah. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh. Ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku, dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda lagi. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan
orang-orang Muslim atau berserah diri. Kemudian mereka mendustakannya Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kemudian setelahnya